Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi hadana ila siratil mustaqim. Diinan giyaman millata Ibrahima hanifah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Jamaah salat Isya dan Tarawih yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang paling pertama dan utama pada malam yang kelima ini, mari kita sama-sama memanjatkan puji syukur keharibaan Allah Subhanahu wa taala. Karena kasih sayang Allah sehingga kita selaku jamaah masih bisa bertemu bulan suci Ramadan, yang semua orang mau bertemu yang namanya bulan suci Ramadan. Tapi ada yang tidak bisa ketemu. Kenapa? Karena dipanggil oleh Allah menghadap keharibaannya sehingga tidak bisa bertemu bulan yang sangat mulia yang namanya bulan suci Ramadan. Salawat serta salam mari kita kirimkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga syafaatnya senantiasa tercurah kepada kita semua insyaAllah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, pada malam yang kelima ini, dari masjid ke masjid, kita bisa melihat kurang paham tentang bagaimana mengimpak, mensedekahkan, mensakatkan hartanya untuk di jalan Allah. Mitau petama duina kulalena kota amale. Kemarin kota amalnya cuma 1.200.000-an lebih. Tapi kita punya masjid ini 2 juta lebih Pak pemasukannya kemarin malam. Yang dilaporkan tadi keuangan. Itu sesuatu yang sangat membanggakan Masjid Multasan. Masjid ini saya masih bisa lihat waktu masih kecil di depan sana. Agak ke dalam. Kalau hujan tenggelam, begitu dibangun. Karena pengurusnya solid, pengurusnya bersatu. Kita sudah bisa lihat bagaimana megahnya masjid sekarang ini. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, salat tarawih, saya sampaikan kepada jamaah dimanapun saya memberikan bahwa salat tarawih itu artinya salat santai. Dia nasi lalu tahu. Salat santai, sedang, tenang. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para jamaah saudaraku seiman dalam Islam, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat tarawih, beliau itu sangat santai, tidak terburu-buru. Cuma kalau kita punya masjid saat sekarang ini, nakuloki pedek magati, pedek lambat-lambat insya Allah, pedek capui jamaah. Agung nasib, loke sapa masjid, kami nama poncoe bacaan aku mapas supaya tarawih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, pada saat berada di Madinah, beliau memimpin salat tarawih itu, rakaat pertama itu surah Al-Baqarah 1 juz. 1 juz itu rakaat pertama Pak. Rakaat kedua 1 juz lagi. Pangupuna sek digeso. Kira-kira kalau ini Pak Haji Darwis pimpin supaya tarawih, aja na sek digeso. Si tengah geso nah. Ya ceri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam habis 1 rakaat 2 rakaat itu
matarui tetong, malawai kurma, malawai samsam dengan kurma 3 biji, nandre. Masada nih Pak Balagay. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Sampai selesai, berdiri lagi sholat. Rasulullah tidak langsung berdiri, tetapi masuk istirahat dulu di kamarnya. Dia mengatakan kepada jamaah, matu 2 jam kemudian lisumana ki melo ke masjid masumpaja, lanjutkan 2 rakaat berikutnya. Kira-kira Pak kena suruh ki lisu imangnya maka dah lisu ni yolo bolata. Tate 10 matu na lisumana siki masumpaja tarawih lanjutkan ni. Percaya Pak dia gagal lisu. Mon romana ki kebolata. Insya Allah. Sekarang ini jamaah kadang-kadang semakin berkurang, semakin kurang capur jamaah matarawih. Aga pasabaran na angka 2 nasabari. Pesabaran pertama, sebab pertama karena yang khutbah, yang ceramah tarawih itu malampelade kuma ceramai. Setengah jam sampai 1 jam. Nasa kapade na matakko mangkalinga itu kuma ceramai, matakko ki Pak. Iya na lagi pacarama kepala kantor agama kumitas macarama matakko kak mangkalingim dulu kak lisu. Yang kedua, karena orang yang memimpin salat itu malampela de bacaanna. Weniriolo Pak na cancang. Magati-gati cede lari-lari aruh pulo na kapa ku oto. Iya. Inilah penyebabnya. Oleh karena itu masjid ini harus kita rawat. Sekarang kita mau berbicara apa bagaimana fungsi masjid di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minimal ada 2 Pak. Yer fungsinya masjid di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya saya mengatakan kalau kita mau menjadikan masjid ini masjid paripurna, ajana taloka ku joko karian ku joka mak guru. Agalo tak guru akro. Rahasia nasihat di bawah. Joko Karian, Masjid Joko Karian Jogja, denang kanalo taro dina ku dalam kase. Pura masum paja subuh na panremana jamae, na pacapu yoro die. Tapi masjid ke Indonesia Pak. Kebetulan ia ketua Dewan Masjid Kota Makassar, Latu Makokoe, selalu berkelahi pengurus masjid Pak. Dena lo soro menjadi pengurus masjid. Angka masjid ku Makassar di miliar lebih saldona. Angka si baru-baru ulanti 700 lebih saldona. Ipalesoi ketua sekretaris bendahara Pak. Nasa yena nasa mampan rasa-rasa Pak. Natarobawe dia nak kegunain ku masjid. Joko Karian tidak ada seperti itu Pak. Napa capu dina. Seperti Masjid Mutasamin insya Allah tidak seperti itu. Pasti napa capu dina untuk nabangun masjid. Bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Masjidna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 2 fungsinya utuna zamanna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah dipakai khusus untuk masumpaja masumpelori pong Allah taala. Makanya turun ayat wa aqimus shalah wa atuz zakat. Dipakai itu masumpajang. Maka kowe masih jai mega pakai malin tingkat 2 mal tingkat 3. Tapi kadang-kadang pura ni bangun digagal lokalisari. Maka ru pengurus na matu ni tanay ko pang Allah Taala sorry munritna. Magi nang kabangun ko masjid malupon apa demo lokalisari. Kenapa kau bangun masjid kemudian kau tidak isi itu masjid? Ustaz Tony alaikum matu makokoy Pak. Saya menyesal sampai sekarang. Kenapa? Masjid di depan rumah ibu-ibu naik di atas, ibu besok semuanya naik di atas. Usun ibu lantai atas, nasa deyule lutuna setupu. Ndak bisa kita naik ke atas. Maka rakati semetu ga senga endre ke mata anu Pak. Berat. Dipakai untuk sholat. Takbir Allahu Akbar. Dipakai untuk memanggil orang untuk sholat.
Kutang kalingi to bange denre pak masum paja loki masum paja ngisa subhanallah. Nyaman dame tur ko yang kalingi ku to bangi tawe pakai hati. Dia na bawa mi, dia na gora bawa mi. Mega to bang na padiri atin na mang kalingengi. Mapadiati ki mang kalingi ko mega to bang na dapat diri atin na mang kalingan na gora gi ang magero bangi. Pak Denis sengi betuan na gora bawa mi. Hayya ala salah. Betuan na ro kemana kami maka senjata. Enak sekali kalau azan seperti tadi, Pak. Kita terbangun, kita tertarik, kita dipanggil rasanya untuk menggunakan salat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bilal ya kubangi napa tarimeto tahu Pak. Loma sumpajang zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau Bilal azan napa teri tahu teri sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggak sama sekarang. Angkat tosa de bolaku, ngapuji bang. Dekat rumah saya suka azan. Saya bilang kenapa ini suka azan? Nah Pak Boto Togel. Pak Togel iya. Bos Togel, Bandar Togel Pak. Yang dari Malaysia itu. Setiap waktu sholat dia pergi azan. Kalau ada yang ganti azan, marah. Macai. Dia bilang, Ustaz, kita Tony yang bilang, kebetulan saya ketua RW, dipanggil ke ketua RW di Sudiang. Pak RW, ini moto pudangnya maka dah. Nigi to bang, mapa mulai Allahu Akbar, Allahu Akbar. Letuk kalimat la ilaha illallah. Makdunu remana, marutumana dosa-dosana, baik dan disengaja maupun tidak disengaja. Diampuni seluruh dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mapakor palinan lokasi ko boto ko pore ko ban lokasi ko boto. To jama-jama de to nga bawa na iye. Nasa kulo pura si ban lokasi boto, pura matun lokasi bang matade mana si dosana. Awe de si segagar patoy. Tapi mati ni romate ni. Dini ga kasih mati ni mapunjo sempurna. Iya. Rasulullah menggunakan masjidnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal 3 menit, Pak. 3 menit lagi. Aja nana meta. Arona bamenne. Saya bilang itu pengurus masjid di Makassar. Wahai seluruh pengurus masjidku, ketua-ketua pengurus masjid. Ingat ki. Nah kalau engkato makato baju mana metalade. Maka dia nabita poncoki katobamu paponcoki katobamu nasa nabita paponcoki katobamu jero nabi besema barasanji angkatu lalana barasanji na perintah ki nabita paponcoki katobamu na kumette makatoba kurangi si ampelona pasui sesa di Masjid Raya kita ceramah saya dipanggil Wakapolri ceramah, pengantar berbuka puasa. 2 menit Pak. Pak sambutanna Wakapolri metta. Sambutanna ketua panitiana metta to. Iya 2 menit wala ulolongan. Tapi saya pikir metta ka mangkatoba, metta ka ceramah, maponco ceramaku, insya Allah tetap mati mapakurung. Tidak mungkin aku kurangi. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Oleh karena itu masjid ini tolong dirawat dengan baik. Saya mengharap bahwa masjid ini menjadi masjid yang paripurna. Saya pernah bicara sama pengurus di bawah. Saya itu mau jalan Pak. Saya mau jalan, mau menilai secara sendiri dengan kasih bimas Islam saya. Mencari masjid yang terbagus dan terbersih. Dia punya toilet, kamar mandi, tempat wudhu. Dia ulo pudangi pengurus masjidnya. Maka dah loka kak boleh menilai. Nanti tiba-tiba dipanggil untuk mendapatkan piala kah apakah terserah. Yang jelas kita berikan penghargaan kepada masjid yang betul-betul memelihara untuk tempat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka deki yero Nur Halik politegero. Kebetulan iya Pak asli Tobone Kak.
lama di Jayapura, menjadi Kementerian Agama di Jayapura, di mana Pak Darwis selalu melambuana sana, Biak, Jayapura, Fafak. 10 kapito tahun mondro ke Papua. Iya. Kemudian Kepala Kantor Agama Kota Makassar, tahun 2016 sampai 2019. 2019 dimutasi ke lokasi Luwu Timur. Ya dempera ke lokasi Capakna, Indonesia, Sulawesi Selatan. 2 tahun di sana, 2021 kemarin saya dibawa ke Pangkep, singgah kak di Pangkep. Menang ke Pangkep isilena semetala dan naseng. Kurang 2 hari, 8 tahun Pak menjadi kakandep di Pangkep ini dia. Jadi ya sile. Saya tidak tahu 2 tahun saya di sini mungkin ditarik lagi kemana, tidak tahu di mana. Mohon doanya saja. Siapa tahu diantara menjadi kandil agama. Iya. Insyaallah. Yang kedua, bagaimana fungsi masjid zaman Rasulullah? Itu masjid dipakai hanya untuk bermusyawarah, dipakai untuk rapat, dipakai untuk bicara tentang kemaslahatan umat, tentang kebaikan umat Islam. Jadi pengurus masjid tak curi bagaimana zaman Rasulullah menjadikan masjid itu di zamannya, memfungsikan masjid di zamannya. Jadi kalau ada apa-apa, rapat ki, pertemuan ki, aja talangnya leta, tapajokanya leta. Bagus kalau kumpul ke seluruh ketua sampai seksi-seksi bicarakan bagaimana ini masjid bagusnya ini. Lo si pakoi. Tapi kota pajokan ngaleta insya Allah pasti yang ketersinggung. Kenapa ada seksi perencana kemudian yang dipakai? Fungsi ini Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti jejak-jejak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir, fungsi masjid di zaman Rasulullah berfungsi sebagai penangkal kemaslahatan masyarakat. Apa itu? Dia selalu melihat di mana masyarakat ini butuh bantuan, maka pengurus masjid di zaman Rasulullah, Amirul Mukmininnya, pengurus ketua pengurusnya langsung mengambil uang untuk membantu masyarakat yang ada di sekitar itu. Kalau sekarang ini Pak, Iro masjid dia pada waktu Nabita. Zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah membangun yang namanya menara masjid. Yero menarana masjid zamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berfungsi sosial. Abu Bakar As-Siddiq setiap pagi jam 7 menrei tupu na tanah suri penisina panang pengurus masjid. Menrei kucopotna menarai. Na panita biro bali bolana, balinna masjid sebelah sekitar masjid. Maka dia Abu Bakar As-Siddiq, lihat kok di sampingnya masjid, di sudut kiri kanannya masjid. Perhatikan rumahnya orang yang ada di sana. Ketika ada rumah yang tidak ada asap keluar dari dapurnya, kembali kau ke masjid, laporkan kepada saya. Sahabat Rasulullah kembali ke masjid. Ya Abu Bakar, ada rumah di sana sekitar 4. Ada di rumah sebelah kirinya ada 5. Tidak ada asap yang keluar dari dapurnya. Abu Bakar langsung perintahkan, masuk kau ke gudang. Ambil gandum, ambil seluruh apa yang ada di dalam masjid itu, kemudian bawakan bagi-bagikan kepada masyarakat yang tidak bisa masak pada pagi hari itu. Bagaimana sekarang ini? Mebuki menara kadang-kadang loki bertanding. Maka tandring itu menara makokwe. Maka sini banna, maka sini imanna, tapi rumah masyarakat madarimu pada lolo kemasum pajang. Masjid usahakan berfungsi sosial. Multasam ini ketika ada remaja masjid butuh bantuan pendidikan, tak bantui. Ada masyarakat yang fakir miskin, makanya saya harus minta merubah kita punya pola berpikir. Pengurus, panitia, amal Ramadan, zakat fitrah, tolong masyarakat yang ada di Multasam ini, tolong dirubah nanti pada akhir bulan Ramadan ini. Bagaimana kalau fakir miskinnya ada 25 orang di sini, yang dapatnya mungkin cuma 300.000 satu orang beruang, berasnya 5 kilo atau 10 kilo, sekarang kita tahan. Kalau ada uang bisa, bagaimana kalau kita kasih satu orang 5 juta taringi, tapudangi maka daya 5 juta dari sekepitarai, bagikan kamu, bikin usaha, bikin kok kios-kios, supaya tahun penang, sudah begini dia, bukan begini lagi. Itu namanya berfungsi sosial. Kutalu ratu mi kasih yarengi, tegi ni anak nalo na pandre, tegi ni nalo melelengi manu, tegi ni naliangi daging, capu. Tapi kalau dikasih 5 juta satu orang,
insya Allah berfungsi sosial, dan tahun depan bukan lagi dia menerima uang zakat, tapi dia akan mengeluarkan zakatnya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan untuk kita melaksanakan bulan suci Ramadan ini. Dan insya Allah ada titel yang akan kita dapat nanti di hari kemudian, yaitu la'allakum tattaqun. Tak dampengaka. Mohon maaf apabila ada yang saya sampaikan kurang berkenan di hati kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati dan kita diberikan kesehatan untuk menyelesaikan bulan suci Ramadan ini insyaallah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.